Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga tetap semangat dan selalu ceria. Baik. Tadi apa yang di awal video kalian lihat? Ibu memperagakan tentang apa? Ya, ini ada botol plastik dan di dalamnya ada isi kerikil. Kira-kira hari ini kita mau bahas materi tentang apa? Ya, Ibu kasih tahu ya. Hari ini kita akan membahas materi tentang bunyi, sumber bunyi, dan media penghantar bunyi. Nah, kemarin pada pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang, ya betul sekali, macam-macam alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Nah, pada pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan tentang bunyi terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan bunyi, Bu? Nah, bunyi adalah suatu energi yang dihasilkan oleh semua benda yang bergetar. Apa? Semua benda yang bergetar. Apapun itu, benda apapun itu, jika bergetar maka akan menghasilkan suatu bunyi. Tuh. Contohnya tadi kerikil yang ada di dalam sebuah botol kemudian digerakkan, menghasilkan getaran dan dapat didengar oleh telinga kita. Ya, betul sekali. Nah, kemudian bunyi dapat terdengar oleh manusia jika ada suatu benda yang bergetar. Ini juga berlaku terhadap semua yang bisa bergetar, semua bunyi yang lain. Contohnya alat musik drum, kemudian gendang, kemudian seruling, gitar, dan lain sebagainya. Jika alat musik itu dibiarkan saja, apakah berbunyi? Tidak. Nah, apabila alat musik gendang atau seruling itu dimainkan, maka akan menghasilkan suatu bunyi. Ya, betul sekali. Karena contohnya drum. Drum ketika dipukul, maka akan bergetar. Nah, getaran tersebut maka akan menghasilkan sebuah bunyi yang terdengar oleh telinga kita. Betul sekali. Selanjutnya apa lagi? Ya, betul sekali. Tadi Ibu sudah tepuk tangan. Kira-kira dari tepuk tangan ini kalian mendengar tidak suaranya? Ya, pasti mendengar kalau telinga kita pendengarannya masih sehat. Nah, kira-kira ketika kita bertepuk tangan, apakah ada getaran? Ada gerakan? Ya, berarti sudah Ibu jelaskan tadi, bunyi akan terdengar oleh telinga kita ketika ada getaran, ya tuh. Oke, selanjutnya kita melanjutkan ke sumber bunyi. Nah, sumber bunyi itu adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Ya, Ibu ulang ya. Semua benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Nah, contohnya tadi ada gitar yang dipetik, maka menghasilkan suatu bunyi disebut dengan sumber bunyi. Botol yang berisikan kerikil ketika digoyangkan, maka terdengar suatu bunyi, maka ini disebut dengan sumber bunyi. Kemudian ada lagi gelas yang diketukkan akan menghasilkan suatu bunyi, maka ini disebut dengan sumber bunyi. Semoga kalian paham ya. Baik, kalau sudah paham, kita bahas yang selanjutnya. Nah, yang ketiga yaitu ada media perambat bunyi. Nah, bunyi dapat terdengar di telinga kita apabila yang pertama, sumber bunyi. Adanya sumber bunyi, misalnya. Yang kedua, melalui media perantara atau media perantara ya. Media perantara dari sebuah bunyi itu. Yang ketiga, masuk ke dalam telinga kita suaranya. Maka bunyi tersebut akan terdengar oleh telinga. Nah, bunyi itu dapat merambat menggunakan suatu media, yaitu disebut dengan media perantara bunyi. Apa sih, Bu, media perantara bunyi itu? Jadi bunyi akan terdengar oleh telinga kita melalui media perantara. Ada 3 media perantara bunyi. Yang pertama itu ada
benda gas. Yang kedua ada benda padat. Dan yang ketiga ada benda cair. Nah, contohnya yang pertama ada benda gas. Nah, ketika kalian tahu alat musik angklung, nah, alat musik angklung ketika digoyangkan, maka akan terdengar suara atau bunyi ya. Nah, angklung itu ketika digoyangkan, maka melalui udara kemudian masuk ke telinga kita. Nah, dari udara tersebut disebut contohnya yaitu benda gas. Udara merupakan sebuah contoh dari media perantara dari benda gas. Nah, angklung digerakkan, kemudian getarannya melalui udara merambat, kemudian masuk ke telinga kita. Betul. Selanjutnya ada media perantara dari benda padat. Contohnya kalian pernah mengetuk pintu. Yang kedua yaitu media padat. Nah, media padat Ibu punya contohnya satu buah papan tulis kecil. Nah, coba Ibu letakkan telinga Ibu di ujung sini. Dan Ibu akan ketukkan papan tulisnya di ujung sebelah sana. Nah, maka akan terdengar suatu bunyi. Nah, dari hasil ini kalian juga bisa coba di rumah ya. Kalian tempelkan telinga kalian di ujung meja. Kemudian ujung meja satunya kalian minta bantuan kepada orang lain, minta tolong ketukin. Nah, kira-kira kalian akan mendengar suatu bunyi. Nah, kira-kira dari ujung sini ke ujung sini kalian akan mendengar suatu ketukan, maka buat bunyi itu akan betul sekali, merambat. Merambat. Kan yang diketuk sebelah sini, kok bisa sih terdengar di sini? Iya, karena bunyi itu merambat dari benda padat. Karena papan tulis mini ini adalah sebuah benda padat ya, maka dia akan merambat pada benda padat. Nah, contoh lainnya tadi gelas. Nah, gelas adalah contoh benda padat, dan ketika diketukkan maka dia akan merambat dan terdengar oleh telinga kita. Selanjutnya yang ketiga, media perantara bunyi ada cair. Benda cair. Nah, kalau benda cair kalian bisa coba di rumah. Kalau ingin mencoba, kalian bisa coba di rumah. Kalian isi ember dengan menggunakan air sampai penuh. Kemudian kalian siapkan corong air. Kemudian telinganya ditempelkan ke corong. Kemudian embernya diketuk-ketukkan. Nah, di situ akan terdengar suatu bunyi. Maka bunyi itu dapat merambat menggunakan media perantara cair. Ya. Oke, sampai sini kalian ada yang ditanyakan tidak? Kalau ada yang ditanyakan, boleh langsung tanyakan kepada Ibu ya. Oke, selanjutnya Ibu punya tugas. Kalian tolong kerjakan halaman 40 ya di buku tulis, di buku tugas. Oke, mungkin cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.